Aku adalah seorang penjual barang antik di sebuah toko warisan keluarga, yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Toko ini aku dapatkan dari tetanggaku, yang memilih untuk tinggal di luar kota, daripada meneruskan usaha orang tuanya. Dia berwasiat kepadaku, agar bisa menghidupkan toko ini lagi yang semakin hari semakin sepi. Setiap hari, aku menjaga toko barang antik ini, berharap agar banyak yang membeli barang di toko ini. Akan tetapi, toko ini semakin sepi, dan aku merasa semakin putus asa mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Hingga sampai suatu malam, saat toko hampir benar-benar ingin aku tutup, disitulah ketika segalanya berubah. Suatu malam, aku sedang duduk termenung sendirian di toko, menghayal agar toko ini ramai pembeli dan aku menjadi orang kaya. Secara tiba-tiba, sesosok hantu muncul di hadapanku. Wajahnya pucat, dan matanya berkilat merah. Aku ketakutan, tapi entah kenapa aku tidak bisa bergerak bahkan berteriak. Lalu, hantu itu mengajukan penawaran yang mengejutkan. Dia berkata, "Aku bisa membantumu menghidupkan toko ini lagi. Tapi syaratnya adalah kamu harus memberikan tumbal berupa gadis setiap bulan purnama." Tumbal itu akan kuambil di bawah pohon beringin di tengah kuburan. Meskipun menyeramkan, aku akhirnya tergoda oleh janji kesuksesan itu. Aku setuju dengan syarat hantu itu. Setiap bulan, saat malam purnama tiba, aku menculik seorang gadis muda yang tidak bersalah dan meninggalkannya di bawah pohon beringin kuburan. Awalnya, aku merasa tindakan yang kulakukan adalah sebuah kejahatan yang besar. Sampai aku menyadari, bahwa tindakan dosa tersebut rupanya tidak buruk juga bagiku. Hari demi hari, tokoku semakin ramai pembeli. Banyak yang mendatangi tokoku untuk membeli barang antik. Keuntungan yang aku dapatkan sebagian untuk membeli barang antik yang lainnya, untuk aku jual kembali. Sebagian lagi aku beli untuk gaya hidupku yang lebih mewah. Namun di tengah keramaian tokoku, aku mendengar orang yang sedang bergosip tentang berita para wanita muda yang hilang akhir-akhir ini. Tapi, aku tidak peduli dengan hal itu. Suatu malam, saat aku hendak menculik seorang gadis seperti biasanya, saat aku hendak menumbalkan gadis itu, tiba-tiba aku terkejut oleh suara sirine polisi. Mereka telah menemukanku dalam tindakan kejahatan ini. Aku segera berlari secepat mungkin dan meninggalkan gadis yang aku mau tumbalkan. Aku berlari menelusuri kuburan gelap. Aku pun berteriak minta tolong kepada hantu yang membuatku kaya. Tapi dia tidak menjawab. Saat aku hampir keluar kuburan, ternyata polisi mengepungku dari segala arah, dan akhirnya aku ditangkap serta dipenjarakan. Di balik jeruji besi sel penjara, aku merasa sangat bersalah. Hantu yang telah membantuku sebelumnya tidak mendapatkan tumbal yang dijanjikan. Tiba-tiba,
Aku merasakan hawa dingin yang mencekam di dalam penjara. Rupanya, hantu itu datang menemuiku. Sepertinya dia mau menagih perjanjian tumbal. Dengan wajah marah, hantu itu menghampiriku. Aku berteriak ketakutan, dan berharap aku terlepas dari situasi yang tidak masuk akal ini. Tiba-tiba, dengan kecepatan yang tidak terlihat, dia mencekik leherku, dan riwayat hidupku sampai di sini, dengan dosa-dosaku yang besar.